wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan seputar materi kompetensi basic learning atau biasa kita sebut dengan pembelajaran berbasis kompetensi. Ini adalah video kelima yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen inovatif. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan nyalakan lonceng notification-nya agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke, langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Simak penjelasannya sampai akhir ya. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran berbasis kompetensi. Di sini ada tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja atau untuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Bila digambarkan hubungan antara kompetensi, kemampuan, dan pengetahuan, maka akan terjadi siklus seperti ini, yaitu kompetensi ditunjukkan dengan kinerja minimal baik, kapabilitas atau kemampuan sebagai hasil penerapan kombinasi penerapan pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku. Lalu kompetensi ditunjukkan dengan kinerja minimal baik, dilanjut dengan kompetensi dicapai sebagai hasil penggunaan kapabilitas atau kemampuan dalam pemecahan masalah aktual. Kapabilitas atau kemampuan disebut kompetensi dasar, diperoleh sebagai hasil perpaduan bakat, pengalaman, dan pendidikan, menjadi dasar untuk mencapai kompetensi. Kapabilitas atau kemampuan disebut kompetensi dasar, diperoleh sebagai hasil perpaduan bakat, pengalaman, dan pendidikan, menjadi dasar untuk mencapai kompetensi. Kemudian kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Di sini ada beberapa pihak. Yang pertama itu pihak pertama adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggaraan diklat untuk membangun cita-citanya, atau biasa disebut ini pihak pertama itu sebagai peserta didik. Lalu kemudian ada pihak kedua, adalah penyelenggara diklat. Di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Lalu yang ketiga ada pihak ketiga, yaitu penggunaan lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Kemudian dilanjut dengan subbab berikutnya, kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Akhir proses pembelajaran, pengajar, peserta diklat, dan masyarakat ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran. Oke, dilanjut dengan perbandingan kemampuan dan kompetensi. Di sini ada dua macam, yaitu kemampuan dalam kawasan pengetahuan, keterampilan, sikap atau kompetensi dasar, dan kompetensi. Yang pertama itu ada kemampuan menjelaskan cara membuat proposal penelitian. Yang kedua itu ada kemampuan cara menulis laporan penelitian. Yang ketiga, menguraikan cara penggunaan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Yang keempat, menguraikan cara sopan santun dalam kehidupan masyarakat. Dan yang kelima, menguraikan bentuk perilaku gotong royong sesuai ajaran Pancasila. Dan untuk kompetensi, yang pertama itu ada membuat proposal penelitian yang baik. Yang kedua, membuat laporan penelitian yang baik. Yang ketiga, menggunakan peralatan laboratorium fisika dengan baik.
Yang keempat, berperilaku sopan santun dalam kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, bergotong royong sesuai ajaran Pancasila. Dilanjut dengan subbab berikutnya, yaitu hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Yang pertama, itu ada menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua itu ada pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran. Upaya pemberian motivasi berupa pemberian pujian, penguatan, pemberian latihan relevan, dan menanamkan keyakinan kepada peserta didik bahwa ia secara bertahap akan berhasil mencapai kompetensi yang ada pada tujuan pembelajaran. Lalu dilanjut dengan subbab berikutnya, yaitu hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Dilanjut dengan ini, yaitu yang pertama, fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik atau sangat baik. Dengan penguasaan bahan pembelajaran, ia akan mampu tampil meyakinkan pada saat mempresentasikan isi bahan atau saat menjawab pertanyaan peserta didik. Yang kedua itu, fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran, meliputi tahapan pembelajaran yang runtut pada penyajian isi pembelajaran, menggunakan berbagai metode, media, dan alat, mengelola waktu secara efisien, motivasi penguatan dan penghargaan sepanjang proses pembelajaran. Lalu yang ketiga itu ada fasilitator perlu mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan laboratorium, ruang pembelajaran, dan mampu menciptakan sendiri sumber pembelajaran lain jika sumber belajar ideal tidak tersedia. Lalu yang keempat yaitu fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukuran yang baik sesuai kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Alat pengukuran yang baik dilihat dari validitas, reliabilitas, dan kepraktisan penggunaannya. Lalu yang terakhir itu ada fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan dan pengelolaan satuan pendidikan di tempat kerja. Dukungan tenaga kependidikan berupa penyediaan ruang pembelajaran dan peralatan yang tersedia dari pimpinan satuan pendidikan, mendapat keleluasaan berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran.